Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana anak-anak kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, sehat ya. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat. Sehingga pada hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk belajar di kelas web meeting ya. Ya, kita maklumi saja ya anak-anak ya, namanya kita belajar seperti ini mungkin masih sangat banyak sekali kekurangannya, entah itu dari jaringan, entah itu dari ya macam-macam kendalanya yang namanya daring ya. Oke, tetap kalian di rumah saja, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jangan kemana-mana ya. Kalau nggak terlalu penting nggak usah kemana-mana deh, mendingan di rumah aja. Oke? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh Narisah. Ayo Narisah, dipimpin doanya. Siap semuanya? Ya. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana sudah hadir semua ya? Sudah ya, ini sudah mewakili, nggak apa-apa. Yang lain nanti barangkali tidak punya kuota, nanti bisa ikut gabung di grup WA. Nanti ketika kalian mengerjakan tugas atau bisa gabung di kelas Google Classroom. Oke anak-anak, siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Tentang apa minggu lalu materinya? Tentang Pancasila. Pancasila ada berapa? Ada 5. Iya benar. Pancasila itu sangat berhubungan erat dengan undang-undang dasar. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang siapa yang sudah bisa menebak? Ayo. Tentang apa? Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, ada 4 ya. Makna alenia, KD-nya yaitu makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 4. Jadi tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, kalian bisa menjelaskan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kalian bisa menganalisis makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah menganalisis, kalian bisa menampilkan. Ya, menampilkan itu bisa mencontohkan, bisa membacakan apa yang sudah kalian peroleh setelah nanti mempelajari atau sedang mempelajari materi ini. Kemudian tujuan yang selanjutnya, kalian menyusun. Nanti ada tugas ya dari Ibu, LKPD dan evaluasi. Nanti kalian menyusun tugasnya ya. Kemudian yang kelima, harapannya kalian bisa menerapkan sikap positif terhadap makna alenia pembukaan undang-undang. Bukan hanya mengerti pengertiannya saja ya, tetapi kalian diharapkan bisa menerapkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana, yang baik, yang positif seperti apa. Ya, paham ya? Oke, ikuti pelajaran pada hari ini karena nanti akan Ibu nilai sikap kalian ya. Sikap kalian, kemudian keterampilan kalian dalam menjawab soal, kemudian pengetahuan kalian, nilai pengetahuan. Kalian bisa nggak sih menjawab dengan benar ya? Tuh. Kemudian nanti akan Ibu tampilkan
Sudah kelihatan di situ, Nak? Slide-nya sudah kelihatan? Sudah ya? Sudah? Oke, bisa dilihat itu di situ gambar apa? Nah, Gambar apa itu di situ? Garuda. Ya, pembukaan undang-undang dasar. Gambar burung Garuda. Iya, di situ ada gambar burung Garuda dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ayo, siapa yang bisa membacakan makna dari undang-undang di bawah ini? Supiana, bisa? Coba Supiana bacakan. Coba. Apa yang lain? Oke ya. Jadi Undang-Undang Dasar 1945. Makna Alenia apa di sini? Bahwa sesungguhnya Terus? kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Oke, yang kedua? dan perjuangan pergerakan. Oke, yang kedua, mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. iya. Yang ketiga, ayo. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oke, bagus. Jadi kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya. Alenia keempat. Alenia keempat, bahwa negara Indonesia itu mempunyai 7 tujuan. Ya. Oke, slide selanjutnya. Coba ini gambar apa? Gambar kerja paksa penjajahan. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Siapa? Rahma bisa? Rahma? Ayo. Iya, betul ya. Jadi itu adalah gambar penjajahan yang sewenang-wenang, yang tidak punya peri keadilan, kita ditindas, kita disiksa tanpa oleh mereka ya. Jadi inilah yang menjadi alasan mengapa negara Indonesia ingin merdeka, karena dari dulu kita ditindas. Nah, kemudian di sini ada makna Alenia yang pertama, kemerdekaan adalah hak semua bangsa di Indonesia. Jadi kemerdekaan itu bukan hanya milik perorangan atau milik negara Indonesia saja, masyarakat Indonesia saja, tetapi milik seluruh warga di dunia ini. Ya, jadi hak merdeka itu hak seluruh bangsa di dunia. Nah, ya bagus tadi Rahma ya. Oke, mana Alenia yang kedua? Bisa dilihat itu? Ayo, siapa yang bisa membacakan? bisa. Narisa, bolehlah. Coba Narisa. Apa, Bu? Ini dibaca makna Alenia kedua. Perjuangan bangsa Indonesia dalam Indonesia telah diangkat dan yang menentukan. Terus? Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Oke, terus? Kemerdekaan harus dengan mewujud negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil. Iya, bagus semuanya.
sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa, ya. Justru itu awal kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia supaya kita jangan dijajah oleh bangsa lain. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Kalau merdeka itu berarti gimana? Bebas dari bebas dari penjajahan. Kalau bersatu itu kita masyarakat Indonesia itu gimana? Kita bersama-sama bersatu. Tidak ada pembedaan antara satu dengan lainnya. Kita bersama-sama bersatu nih untuk melawan penjajahan di dunia. Kemudian adil itu bagaimana? Adil itu harus sama atau seimbang. Bagus. Makmur? Kita sudah makmur belum sih negara Indonesia? Sudah ya? Contohnya apa? Kalian sebagai pelajar? Iya, semangat belajar. Kemudian kalian sudah bisa sekolah nih. Kalau zaman dulu sebelum kita merdeka, kita nggak boleh sekolah. Ya, kita nggak boleh pintar. Kalau sekarang seluruh anak di Indonesia bahkan di dunia wajib belajar selama 12 tahun, ya. Wajib belajar kalian sekarang. Oke, kemudian Alenia yang ketiga. Ayo, siapa yang bisa menjelaskan Alenia yang ketiga? April ya, coba April. April belum ada suaranya tadi nih. Alenia ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi di situ bisa dilihat ya, di situ ada gambar orang yang sedang beribadah. Itu adalah wujud mereka itu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, wujud syukur itu bisa diimplementasikan di sila yang ketiga. Jadi sila yang ketiga ini mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia atau bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain itu tidak akan pernah bisa merdeka tanpa ada campur tangan dari Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun sekuat apapun tenaga kita untuk membantai penjajah, kalau Allah tidak mengiyakan, maka ya kita tidak akan bisa merdeka. Ya, semua itu atas campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, bagus. Ini sila ke-4. Coba bisa dibacakan? Ayo Vista. Sila ke-4. Yo, boleh dibaca? Oh, enggak. Terus? Iya, terus? Iya, betul. Iya. Jadi, yang keempat itu bahwa negara Indonesia mempunyai tujuannya apa? Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, ketika undang-undang, maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang keempat tadi apa? Bentuk negara? Bentuk negara. Bentuk negara kita itu adalah kedaulatan rakyat. Bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Contohnya apa sih? Contohnya pemilihan pemilihan umum itu contoh dari kedaulatan rakyat. Kemudian yang keempat adanya Pancasila. Sila yang pertama apa? Ketuhanan. Ya, sila kedua. Bagus. Yang ketiga? Iya, bagus. Yang keempat? Iya, yang kelima terakhir? Iya, pintar semua. Bagus ya. Jadi itu tadi sila kelima itu mempunyai tujuan, kemudian ketentuan diadakannya undang-undang, bentuk negara adalah kedaulatan, dan dasar negara kita adalah Pancasila. Undang-undang itu berarti dasar negara apa bukan sih? Apa jawabannya? Dasar negara, undang-undang itu dasar negara bukan? Iya, dasar negara. Jadi dasar negara kita itu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu tadi, Undang-Undang Dasar dan Pancasila sangat berkaitan karena di dalam Undang-Undang Dasar alinea keempat itu terdapat Pancasila. Oke, untuk selanjutnya ini ada tugas. Ya, tugas ini silakan kalian catat. Ya, sudah kelihatan ya tugasnya ya. Oke, kelihatan kan baca? Dicatat dan sudah Ibu share juga di nanti dulu. Nih, Ibu nggak. Tugasnya sudah Ibu share ya, Nak ya. Di GCR juga sudah ada. Nih, di GCR sudah ada ya. Ya, udah kelihatan, bisa dicatat sekarang. Kertas dan pena dan dicatat. Kalian bisa dikerjakan secara kelompok ya. Minimal satu kelompok itu 3 orang karena ini di sini ada 11. 4, 3 ya, boleh 4, boleh 3. Nih. Kelihatan? Sudah Ibu share juga di share kalian. Nih. Ya. Oke, nanti dikerjakan per kelompok ya, tapi nanti nyusunnya cepet, tetap sendiri-sendiri. Nanti kalian bisa kumpul di kelas GCR atau di WA Ibu nggak apa-apa, atau WA kelompok, WA kelas. Ya, kelompoknya kalian bisa milih sendiri nggak apa-apa, 3 orang ya, yang satu 4 orang, yang 3 dua kelompok. Satu kelompok itu ada yang 4, nah 2 kelompoknya itu ada yang 3. Kira-kira ini
bisa cepet nggak diselesaikannya tugasnya? Siap tahu Bu. Tapi siang Oke, kalau begitu mungkin aja. nanti Ibu bimbing kalian mengerjakan di kelas Google Classroom ya. Nanti kita bisa tanya jawab di WA atau di GCR ya. Nanti kerja kelompoknya lewat GCR, tapi nanti Ibu bimbing di situ ya, Nak ya. Oke, mungkin itu saja ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan, menarik kesimpulan materi kita pada hari ini? Oke, Ibu ambil kesimpulan ya. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sesuatu yang sangat fundamental. Artinya bahwa Undang-Undang Dasar itu mempunyai kedudukan yang tinggi di atas dari pasal-pasal, mempunyai kedudukan yang tinggi ya, Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada 4. Yang pertama, kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Ya, ingat, bukan hanya di negara, tapi hak dari bangsa di dunia. Kemudian makna alinea yang kedua, kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ingat, merdeka berarti kita sudah bebas dari penjajahan, tetapi kita jangan santai-santai. Kita tetap menjaga kemerdekaan ini. Jangan berarti kita sudah merdeka kemudian kita santai-santai, itu tidak ya. Kita tetap menjaga. Ya. Kemudian bersatu, kita bersatu, ayo kita melawan penjajah. Walaupun kita sudah merdeka, tetap kita harus bersatu. Kemudian berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian makna alinea ketiga. Apa makna alinea ketiga? Ada yang bisa? Iya. Pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Makna alinea yang keempat, pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasar asas politik kedaulatan rakyat dan bentuk negara Republik Indonesia. Dan ada dasar Pancasila. Ya, jadi alinea keempat itu di situ ada dasar negara Pancasila. Oke, di sini ada evaluasi ya. Evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian setelah mengikuti materi ini. Nanti kalian bisa klik ini di Google Classroom dan Ibu bagi juga di WA kalian. Oke, di WA ya. Oke, Ibu sudah kirim ya di WA ya. Dikerjakan di situ ada tulis nama, kemudian kelasnya, kelas 9A, namanya siapa. Jangan lupa dikerjakan. Semua tagihan itu harus selesai hari ini. Dan untuk tugas LKPD nanti Ibu bimbing di grup WA atau bisa WA pribadi atau bisa di WA kelas atau bisa di Google Classroom. Ini paham ya? Oke, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup. Oke, nanti kalau kurang jelas bisa dilanjut di WA atau Google Classroom ya. Oke, untuk materi minggu depan kita tetap ketemu lagi di kelas Google Meet ya.
di kelas Google Meet. Materinya yaitu tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum kita tutup materi pada hari ini, ayo dipimpin doanya April. Ranking apa? Yuk dipimpin doanya. Ya udah April aja sebagai ketua kelas. Ayo April, doa April. Ayo doa. Oke Narisa, tadi udah Narisa lagi nggak apa-apa. Ayo. Iya Narisa doa. Semuanya siap. Siap. Dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, terima kasih atas waktunya ya. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, dikumpul ya. Nanti Ibu bimbing untuk pengerjaannya. Kalian kerja bersama kelompok kalian masing-masing ya. Karena kita nggak boleh kemana-mana, maka kerjanya itu nanti WA tanya jawab di WA